Penggerak Angkatan 8 Kabupaten Biren. Hari ini saya bersama Bapak Kepala UPTD SDN 7 Biren, Bapak Muhammad Nazir, SPDI MPD. Hari ini saya akan berbincang dengan beliau tentang pengambilan keputusan pada suatu masalah. Selamat pagi, Pak. Izin Bapak, hari ini saya akan menanyakan beberapa pertanyaan yang berkaitan dengan tugas di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan. Bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal menyelesaikan kasus tersebut, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, yaitu memanggil daripada wali kelasnya untuk menanyakan kenapa anak tersebut sikapnya seperti itu, suka mengambil punya kawannya. Kemudian kita menginventaris permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin orang tuanya tidak mempunyai dana, mungkin orang tuanya tidak ada pekerjaan, mungkin itu adalah perilaku yang ditimbulkan daripada si anak tersebut. Setelah kita petakan masalah tersebut, baru kita konfirmasi langsung dengan orang tuanya untuk kita cari satu penyelesaian permasalahan yang baik. Salah satu contoh yang pernah kita alami kasus di sekolah, yaitu ada anak yang memang sudah dicap oleh kawannya ataupun diberi label oleh kawannya sebagai pencuri. Banyak daripada kawan-kawan tersebut yang menjudge bahwasanya yang menuduh anak-anak tersebut dia suka dengan mencuri, mengambil uang kawannya di lantas, kemudian mengambil sesuatu punya kawannya. Itu merupakan satu dilema bagi kita di dalam memutuskan apakah anak itu akan kita keluarkan atau anak itu kita hukum atau anak itu kita bimbing kembali. Ini merupakan suatu hal yang kami lakukan untuk membina mereka dan kami duduk kembali dengan guru-guru di dalam menyelesaikan persoalan tersebut. Bagaimana cara Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau pembangun moral? Baik, selama ini di sekolah kami ada beberapa kasus yang memang terjadi. Hal yang pertama yang kami lakukan ialah mengidentifikasi kasus-kasus tersebut, apa permasalahannya, kenapa bisa terjadi, dan apa solusi yang akan kita tempuh. Biasanya yang pertama yang kami lakukan yaitu memanggil daripada wali kelas, penanganan apa yang telah dilakukan terhadap anak tersebut. Setelah kita panggil wali kelas, kemudian kita memanggil siswanya, kemudian kita mengidentifikasi masalahnya, baru kita konfirmasi kepada orang tuanya. Untuk selanjutnya kita melakukan pembinaan kepada anak tersebut. Bagaimana Bapak melakukan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama, benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Dalam hal menyelesaikan kasus tersebut, ada beberapa hal yang saya lakukan. Yang pertama, yaitu memanggil daripada wali kelasnya untuk menanyakan kenapa anak tersebut sikapnya seperti itu, suka mengambil punya kawannya. Kemudian kita menginventaris permasalahan-permasalahan yang terjadi. Mungkin orang tuanya tidak mempunyai dana, mungkin orang tuanya tidak ada pekerjaan, mungkin itu adalah perilaku yang ditimbulkan daripada si anak tersebut. Setelah kita petakan masalah tersebut, baru kita konfirmasi langsung dengan orang tuanya untuk kita cari satu penyelesaian permasalahan yang baik. Hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Selama ini hal yang paling efektif yang kita lakukan yaitu dengan mengedepankan kesabaran, baik itu dengan guru wali kelas, kemudian guru mapel, kemudian kita konfirmasi dengan wali daripada siswa, serta kita mencari benang merahnya sehingga kita bisa menyelesaikan masalah dengan baik. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Banyak kasus-kasus yang memang terjadi di sekolah itu tidak luput
tantangan yang pertama yang kita hadapi adalah ketidakjujuran daripada siswa untuk mengakui kesalahannya. Yang kedua, ketika kita konfirmasi dengan orang tuanya selalu membenarkan anak-anaknya. Kemudian ketika kita mencari saat duduk bersama, masing-masing mengedepankan ego untuk membenarkan setiap permasalahannya. Itu tantangan yang memang kita hadapi. Apakah Bapak memiliki sebuah jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian masalah? Kebiasaannya di dalam menyelesaikan suatu masalah, kita tidak ada jadwal yang memang terjadwalkan. Kita biasa menyelesaikan suatu permasalahan ataupun kasus yang terjadi di sekolah, yaitu berdasarkan pada hari saat terjadi, pada saat situasi itu terjadi. Biasa kita menyelesaikan itu secara instan, kecuali kita ada koordinasi dengan orang tua ataupun komite sekolah yang harus kita jadwalkan, itu baru ada jadwal khusus. Tapi kebiasaan secara umum, permasalahan yang terjadi di sekolah itu diselesaikan pada saat kasus itu terjadi. Adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus delima etika? Kebiasaannya di dalam menyelesaikan suatu kasus, yang biasa membantu adalah wali kelas, kemudian guru maupun. Bila kasus itu lebih berat, itu meluas daripada konteks di sekolah, itu biasanya ada masuknya komite sekolah dan perangkat daripada desa. Jadi intinya kolaborasi antara guru, kemudian komite sekolah itu akan mempermudah di dalam mengambil suatu keputusan yang kami lakukan. Dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman Bapak mengambil keputusan delima etika? Dari pengalaman yang telah kita lakukan, ada beberapa hal yang bisa memberi suatu pengetahuan kepada kita dalam menyelesaikan suatu kasus. Yang pertama, kedepankan yaitu musyawarah. Kemudian sebelum mengambil suatu keputusan, identifikasi terlebih dahulu masalah apa yang ditimbulkan, sehingga itu mudah kita mencari solusi dan memutuskan suatu permasalahan. Kemudian jangan lupa dikonfirmasi ataupun tabayun terlebih dahulu kepada anak-anak yang mempunyai kasus atau orang tua mereka yang memang mempunyai kasus yang terjadi kasus di sekolah. Jadi intinya konfirmasi, kolaborasi, dan identifikasi suatu masalah itu merupakan suatu keharusan di dalam menyelesaikan suatu kasus yang terjadi di sekolah. Terima kasih Pak atas waktunya dan pengalaman Bapak yang telah berbagi kepada kami. Semoga nanti ke depannya kami bisa menjadi pemimpin pembelajaran yang lebih baik lagi. Demikianlah wawancara kami hari ini dengan Bapak Kepala SD Tujuh Biren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.